Oke, ada Leto tadi ya. Sebelum Cahaya baru saja meluncur ke ruang dengar Anda, mengantarkan kita ke menit yang ke-51. Tinggalkan pukul 19 waktu Radio Kota Batik. Saya sapa terlebih dahulu. Ya, ada Mas Adi lagi di Karanganyar ya. Heeh, kirim atensi mau sekuat sampai kapan USA jadi negara adik kuasa adidaya. Kadang saya heran, padahal kalau menurut saya negara paling kuat Israel. Buktinya PBB dan sekutunya nggak berani nih memberi sanksi kepada Israel yang jelas-jelas penjahat perang. Dan entah kenapa USA yang dijuluki negara adik kuasa adidaya, kenapa nggak Israel? Oh, nggak gitu ceritanya. Banyak hal ya, banyak hal Mas Adi. Kalau dibongkar di sini bahaya. Iya, karena Amerika bagaimanapun juga ya hanya sebuah negara boneka, mau tidak mau. Itu bisa dibilang seperti itu. Karena ya itu dia. Sudah banyak ya yang menyatakan seperti itu karena kedudukan apa posisi Amerika dalam politik global pun dia istilahnya gini loh, dia hanya sebagai partner gitu ya. Tapi disitulah kekuatannya di situ. Karena kalau Israel yang jadi penguasa agak susah karena dia punya jadi misinya berbeda nih antara Israel dengan Amerika. Itu Mas Adi. Dalam konsep politik global memang ada hal-hal yang perlu kita cermati dengan lebih cermat lagi. Gitu ya. Oke deh. Nanti kapan-kapan kita ngobrolnya sambil kopi ya. Oke, nah ngomongin soal tradisi Lebaran, ini memang ya sejak zaman kolonial ini sudah sangat-sangat lekat dalam ingatan masyarakat kita. Bahkan mudik ini menjadi salah satu tradisi yang boleh dibilang sudah sangat dikenal sejak ratusan yang lalu. Nah, mudik ini adalah tradisi tahunan yang nggak bisa nih dipisahkan dari momentum Lebaran. Dan tradisi ini ada sejak lama, dan ini memiliki sejarah panjang sejak zaman kolonial. Ketua Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia PCNU Depok Jawa Barat, Romo Doni Ranuwijoyo ini pernah mengatakan bahwa mudik itu muncul seiring dengan fenomena urbanisasi. Nah, kapan urbanisasi itu berlaku? Itu dia. Ini paling tidak di era-era kemudian Batavia ya, ini menjadi sentral. Nah, kapan Batavia menjadi sentral? Nah, itu dia. Dan yang namanya urbanisasi itu kita tahu itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencari peluang dalam ekonomi gitu ya, untuk bisa menata kehidupannya jauh lebih baik. Nah, istilah mudik itu sendiri awal mulanya dari kata udik yang artinya sumber, asal. Nah, hal ini merepresentasikan bahwa mudik ini sebagai kembali ke kampung asal, tempat asal keluarga dan leluhur. Nah, tradisi ini semakin menguat di era modern ini ketika banyak orang, semakin banyak ya bahkan merantau ke kota untuk mencari penghidupan. Nah, lebih dari sekadar momen berkumpul bersama keluarga, mudik ini juga memiliki makna spiritual yang mendalam pada akhirnya. Dan Lebaran ini menjadi waktu yang tepat untuk kembali ke fitrah dan sumber mata air kehidupan. Nah, di lain sisi mudik menjadi sarana untuk bisa bersilaturahmi dengan orang-orang terdekat dan detolan, sanak famili gitu ya. Dan puncaknya adalah sungkem pada orang tua atau sesepuh keluarga sebagai bentuk rasa penghormatan dan rasa terima kasih. Nah, tradisi mudik di Indonesia ini sendiri kawan, khususnya yang berkaitan dengan Lebaran, ini mulai marak sejak zaman kolonial dan semakin semarak setelah kemerdekaan. Nah, pada masa kolonial Belanda ini kawan ya, banyak penduduk desa yang bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara desa dan kota. Iya kan? Iya sih ya. Masyarakat kota selalu dipandang sebagai wah, kota ini kayaknya uang nih. Desa sepi nih, nggak ada apa-apa gitu. Dan kalau saya pergi ke desa nih ya, ke beberapa desa yang ada di atas, di daerah atas itu, sering saya jumpai bahwa ternyata anak-anak mudanya lebih banyak pada pergi ke kota.
ke Jakarta terutama. Karena berpikir bahwa Jakarta adalah sumber uang. Padahal, nah kalau kita mau ngomongin tentang kehidupan ya, ini menarik sekali nih. Sebenarnya hidup itu butuh uang nggak sih? Mungkin iya, tapi seberapa butuhnya. Nah, maka kemarin ya, kalau Anda selalu ngikutin apa ini, Serbuk Senin Berbuku ya, ketika saya bacakan buku The Psychology of Money ya, karyanya Morgan Housel, kita akan tahu bahwa ternyata orang Amerika hari ini ya, yang katanya secara ekonomi lebih baik nih, pendapatan mereka jauh lebih baik gitu kan, dibandingkan tahun 50-an, ternyata mereka tidak lebih bahagia daripada orang-orang Amerika yang hidup pada tahun 50-an. Why? Kenapa? Karena dengan sistem industri itu tadi ya, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang itu, industri sudah mengarah pada bagaimana menciptakan orang-orang yang bekerja bukan di manufaktur, tetapi lebih pada bagaimana orang itu mendayagunakan akalnya, otaknya untuk alat bekerja gitu, bukan tenaganya. Nah, dengan otaknya itu dia karena kerja dengan otak, maka perangkat ini selalu digunakan di setiap kesempatan, bahkan sampai ke rumah masih memikirkan pekerjaan. Dia selalu gelisah kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat pendapatan dia merosot dan lain sebagainya. Sementara orang-orang yang bekerja dengan alat fisiknya, dengan bantuan alat, mereka pulang ya pulang aja. Jadi beban pekerjaan ditinggal di tempat kerja. Nah, dan rupanya itu yang membuat mereka jauh lebih bahagia karena tidak dihantui oleh rasa kecemasan dan ketakutan apapun itu. Pendapatan ya memang nggak terlalu banyak, tetapi waktu kebersamaan untuk keluarga itu jauh lebih banyak dari orang-orang yang sekarang. Jadi gini, orang sekarang mungkin bisa kerja dari rumah, ya kan? Pakai remote gitu ya, sistem kerja remote dan lain sebagainya. Tapi ketika berada di rumah kan nggak menyisakan waktu, nggak menyediakan waktu untuk kebersamaan, ya kan? Karena masih memikirkan pekerjaan. Nah, berbeda dengan orang dulu, kerja misalkan nyangkul di sawah, pulang ke rumah ya sudah, mana mungkin mau nyangkul lagi di rumah, kan enggak. Gitu kan. Atau kerja di pabrik gitu kan, pulang ke rumah ya sudah, pekerjaan di pabrik ya selesai gitu loh. Nah, nggak sampai dibawa pulang ke rumah gitu loh. Nah mungkin Mas Adi gimana nih? Nah, itulah ternyata itu. Jadi uang memang kita butuhkan, tapi dalam hal-hal tertentu kita tidak bisa membeli kebahagiaan, ya kan? Nah, baik. Nah, oke, saya kembali ke Mas Adi nih. Mas Adi ini asik banget sih. Heeh, banyak atensi nih. Jujur saja, kadang saya masih merindukan mudik, Mas. Sensasinya itu benar-benar bikin greget, dari kerja diburu-buru lembur siang malam, dan paling ngeri sedapnya nih ya, nyari tiket buat pulang kampungnya harus booking dulu, dan yang bikin jengkel di dalam busnya itu untel-untelan. Ribet deh pokoknya. Udah gitu macet-macetan juga. Tapi ya endingnya enjoy juga, bisa kumpul bareng keluarga, ya kan? Momentum kumpul bersama keluarga itu momentum yang lebih mahal daripada apapun itu. Uang mungkin kita bisa bawa dengan segepok berkoper-koper, tapi ya kan, kayak kita pulang nih, nggak ada yang kita jumpai. Apa coba? Iya kan? Nah, betapa akhirnya kita jadi tahu bahwa ternyata, nah itu dia makna spiritualitas dari mudik. Gitu. Oke, thank you Mas Adi. Oke, ada Pak Sony juga nih di Pasir Sari lewat telepon tadi ya. Oke, mau gabung lewat telepon juga boleh ya, mau cerita soal mudik juga boleh.
Pak Sony mungkin pernah ini, Pak Roni kali ya, bukan Pak Sony, Pak Roni di Pasir Sari ya. Oke, nah ini dia. Nah, dan memang dalam banyak hal upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita hari ini ya, bahkan sampai hari ini untuk mengurai masalah kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial ini sudah dilakukan berbagai-bagai cara, tapi memang kayaknya masih saja ada. Dan tahukah Anda bahwa ternyata upaya itu ya sudah dilakukan juga lewat pemerintahan Hindia Belanda yang menerapkan kebijakan cuti lebaran bagi para pegawai negeri terutama nih. Nah, kebijakan ini memungkinkan mereka untuk kembali ke kampung halaman dan mengunjungi keluarga mereka di desa. Nah, sering waktu tradisi mudik ini tidak hanya diikuti oleh para pegawai negeri zaman itu ya, zaman Belanda, tetapi juga oleh masyarakat luas. Dan mudik ini menjadi bukti bahwa meskipun banyak orang merantau ke kota, kampung halaman tetap menjadi apa ya, menjadi istimewa di hati. Wah, oke. Nah, makanya Anda yang ingin mudik, yang akan mudik ya, punya rencana mudik, pokoknya hati-hati di jalan, persiapkan segala sesuatunya. Jangan lupa jaga kesehatan, periksa kendaraan. Kalaupun misalkan kendaraannya belum memungkinkan untuk digunakan untuk mudik, ya diservis dulu lah. Kemudian siapkan tiket bagi yang mungkin menggunakan kendaraan umum ya, entah itu moda transportasi umum misalnya kereta atau bus gitu ya. Silakan disiapkan dari sejak jauh-jauh hari. Terus bawa bekal secukupnya ya. Terus ini daftar barang bawaan juga perlu nih dibikin ya. Sambil jangan lupa bawa uang tunai itu hati-hati ya. Nah, kalau sekarang sih udah gampang ya, karena nggak harus pakai uang tunai sekarang, bisa lewat QRIS gitu kan, QRIS ya. Atau ya paling tidak bisa pakai M-Banking. Obat-obatan ataupun kotak P3 perlu dibawa ya. Lalu jangan lupa kalau misalkan dalam perjalanan siapkan untuk tempat-tempat atau titik-titik mana yang bisa digunakan untuk istirahat. Ya, karena istirahat cukup itu penting. Terus atur manajemen perjalanan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, jangan lupa gunakan aplikasi navigasi ya, Google Map misalnya. Tapi diatur betul settingnya, jangan sampai keliru ya. Ada banyak teman yang menggunakan Google Map sampai akhirnya kesasar ke makam lah, ke gang sempit lah, dan lain sebagainya. Ya, Google Map patut digunakan. Tapi kalau sudah mulai dekat-dekat dengan lokasi, tanya deh sama orang sambil belajar untuk bersosialisasi gitu kan. Membiasakan bersosialisasi, menyapa orang yang sekarang itu agaknya mulai jarang ya. Iya dong, kita harus seperti itu ya. Nah, apalagi nih info lainnya? Pokoknya tetap tunggu aja di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, karena masih banyak informasi-informasi lainnya ya yang sudah saya siapkan untuk Anda. Oke, tadi ada Pak Roni di Pasir Sari ya yang minta Raja. Saya carikan dulu lagunya Raja ya, mintanya Raja.